Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahyar Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Taman Siswa Bima, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun RPS yang diajukan sebagai mata kuliah pokok untuk video pembelajaran ini adalah mata kuliah PPL 1 atau Micro Teaching. Mata kuliah PPL 1 atau Micro Teaching ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa terkait keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam mengajar. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan untuk memiliki keterampilan dasar dalam mengajar sehingga dapat mereka praktekkan dalam mengajar pada skala kecil di dalam kelas. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini akan dibahas secara tuntas keterampilan dasar dalam mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membimbing diskusi kelompok, dan keterampilan mengajar perseorangan. Tentu, bahan yang digunakan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah ini adalah bahan ajar yang terkait dengan 8 kompetensi mengajar serta artikel jurnal terbaru untuk memperbaharui referensi yang digunakan oleh mahasiswa. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini untuk pertemuan pertama dan kedua yakni metode ceramah. Guru akan menjelaskan dengan detail 8 kompetensi dasar dalam mengajar. Setelah mahasiswa memahami dengan baik 8 kompetensi dasar dalam mengajar, mahasiswa akan melakukan simulasi di dalam kelas, melakukan pembelajaran mikro dengan mahasiswa lain sebagai siswa. Adapun media lain yang digunakan berupa video untuk menjadikan referensi atau sudut pandang lain sebagai contoh-contoh dari video pembelajaran micro teaching. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan dipandu sepenuhnya oleh dosen dalam rangka menjelaskan materi yang terkait dengan 8 keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, full mahasiswa melakukan praktikum atau simulasi mengajar di dalam kelas. Langsung saja kita menuju ke video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum. Saya izin duduk ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, gimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, teman-teman sekalian, sebelum belajar, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Ketua kelas, ketua tingkat, saya minta untuk pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa mulai. Baik, teman-teman sekalian, saya lihat wajah-wajah kalian hari ini segar semuanya nih. Sepertinya nampak semangat dan berseri-seri sekali. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap! Oke, saya lihat semuanya sudah sangat siap. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya ingin cek fokus dan konsentrasinya, boleh? Boleh! Ketika saya bilang warna merah, tepuknya 1 kali. Ketika saya bilang warna hijau, tepuknya 2 kali. Ketika saya bilang warna biru, tepuk tangan 3 kali ya. Ketika saya bilang warna kuning, itu tidak tepuk tangan. Saya ulangi, merah,
Satu kali. Kemudian hijau. Dua kali. Biru. Kuning tidak. Tepuk tangan. Oke. Boleh ya? Kita mulai. Merah. 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 Hijau. Hijau. Biru. Biru. Merah. Kuning. Nah, konsentrasi. Kita coba sekali lagi. Ya. Kita coba sekali lagi konsentrasinya, ya. Kita coba sekali lagi konsentrasinya. Saya ulangi, merah, merah, hijau, hijau, biru, biru, kuning. Yang nggak konsentrasi ini belum sarapan, nanti saya traktir untuk sarapan. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, senang sekali rasanya pada pagi hari ini Pak Ahyar dapat kembali berjumpa dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian di mata kuliah micro teaching, ya. Adik-adik mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah micro teaching. Nah, di hari ini kita semua akan mempelajari tentang materi keterampilan dasar dalam mengajar. Namun sebelumnya saya ingin melakukan peninjauan kembali terhadap materi yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Ayo, siapa di kelas ini yang ingat di pekan lalu kita sudah belajar tentang apa? Oke, siapa namanya? Oke, bisa diulangi? Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang etika menjadi guru yang baik, tugas pokok dan fungsi seorang guru dan dosen menurut Undang-Undang tahun 2005. Boleh, jawaban yang sangat baik, tepuk tangan. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada pekan sebelumnya, di pertemuan kedua, setelah kita pertemuan pertama melaksanakan kontrak kuliah, kita sudah membahas dengan detail bagaimana etika profesi seorang guru. Kemudian kita semua sudah mengupas bagaimana tugas pokok dan fungsi seorang guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi itu undang-undang tentang guru dan dosen. Di sana juga saya sempat membahas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu pada kesempatan ini adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan kembali mengerucutkan pembahasan kita, yakni yang terkait betul dengan mata kuliah kita. Mata kuliah kita adalah mata kuliah PPL 1 atau micro teaching, yang mana fokus mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan kemarin adalah mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan dasar mengajar. Oke. Baik, kita ke slide-nya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, adapun tujuan kita mempelajari materi tentang 8 keterampilan dasar mengajar, sebagaimana yang sudah saya terangkan pada pekan sebelumnya, bahwa secara umum tujuan kita mempelajari materi ini agar mahasiswa sekalian memiliki kemampuan yang baik, ya, memiliki pemahaman yang baik sehingga nanti dapat dipraktekkan dalam proses belajar mengajar ketika kalian menjadi guru, karena posisi kalian sekarang adalah seorang calon guru. Yang mana pada saatnya nanti mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang baik terhadap bagaimana keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan untuk bertanya ketika mengajar, memiliki kemampuan untuk memberikan penguatan, baik itu penguatan positif maupun penguatan negatif. Kemudian keterampilan mengadakan variasi, keterampilan untuk mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok, dan keterampilan mengajar perseorangan. Namun pada kesempatan ini adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan fokus dan kerucutkan pembahasan kita pada keterampilan untuk membuka dan menutup pembelajaran. Oke, kita mulai dengan yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Adik-adik mahasiswa sekalian, siapa yang pada saat zaman sekolah ya memiliki pengalaman ada guru yang ketika masuk kelas
itu langsung, misalnya guru ketika masuk kelas, dia menjelaskan langsung ke papan tulis, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Tanpa ada basa-basi, guru-gurunya langsung menjelaskan materi pembelajaran. Ada nggak? Nah, ternyata teman-teman sekalian, menurut kaidah teori, itu tidak sesuai dengan keterampilan dasar dalam mengajar. Bahwa ketika mengajar, seorang guru tidak boleh langsung menuju ke materi pembelajaran. Ada dasar teori yang mengatakan bahwa ada keterampilannya bagaimana seorang guru membuka pembelajaran. Kemudian saya ingin bertanya kembali, adakah seorang guru ketika dia membuka pembelajaran itu dia buka dengan hal-hal yang menarik, misalnya dia melakukan misalnya di masa SD, SMP atau SMA kalian ya, misalnya membuka dengan nyanyi bersama, tepuk tangan bersama ya, memberikan lelucon. Ada nggak guru-guru yang pernah kayak gitu? Kalau ada guru yang kayak gitu, berarti mereka memahami apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam membuka sebuah proses pembelajaran. Nah, saya bertanya nih, kalian lebih suka yang mana? Apakah guru yang langsung to the point menjelaskan tanpa ada membuka dengan baik, atau guru yang membuka dengan pelan-pelan, ya, menarik motivasi siswa dan seterusnya? Lebih suka yang mana? Lebih suka yang ada tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan membekali mahasiswa sekalian terkait dengan materi keterampilan dasar mengajar yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Oke, untuk yang pertama teman-teman sekalian, seorang guru harus berupaya untuk menarik perhatian siswanya. Jadi pada saat mengajar, guru tidak diperkenankan langsung datang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian ya. Metamorfosis adalah misalnya kalau ngajar biologi ya. Kemudian hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Tidak seperti itu. Melainkan ada upaya yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian siswa. Walaupun tidak sepenuhnya cara itu berhasil untuk menarik perhatian siswa. Bisa dilakukan dengan apa? Menanyakan kabar dari siswa ya. Kemudian mengecek kehadiran siswa misalnya ya. Kemudian sekedar memberikan lelucon-lelucon yang kecil untuk siswa, candaan-candaan kecil untuk siswa. Atau enggak boleh misalnya dengan nyanyian, dengan tepuk tangan, atau hal-hal relevan lainnya yang bisa teman-teman lakukan untuk menarik perhatian siswa. Jelas sampai di sini? Oke. Yang kedua, seorang guru pada saat dia membuka pembelajaran, sebaiknya guru memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dengan cara apa bisa dilakukan? Yang pertama, bisa dilakukan dengan menceritakan manfaat dari materi yang akan dipelajari bagi siswa. Atau enggak, yang kedua, bisa memberikan motivasi-motivasi berupa cerita sukses dan seterusnya, atau kisah-kisah lain yang bisa menginspirasi daripada siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan landasan atau acuan. Adik-adik mahasiswa sekalian, setiap materi pembelajaran apapun, entah itu materi biologi, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, materi apapun yang dipelajari di kelas pasti memiliki tujuan. Nah, guru wajib menjelaskan tujuan pembelajaran. Baik itu dijelaskan melalui slide ataupun dapat dijelaskan langsung secara verbal. Intinya guru memberikan landasan atau acuan pembelajaran. Apa tujuannya? Supaya arah pembelajaran itu jelas ya. Kita mau kemana? Apakah kita mau ke pasar TNT ataukah kita mau ke pasar Sila? Itu tujuannya harus jelas dengan memberikan landasan atau acuan. Kemudian yang berikutnya, adik-adik mahasiswa sekalian, harus menjelaskan keterkaitan materi. Pada saat guru memulai sebuah materi yang baru, sebaiknya atau seharusnya guru tidak langsung masuk kepada materi yang akan dipelajari. Melainkan seorang guru berupaya mengaitkan materi ya dengan dua hal. Yang pertama,
mengaitkan materi yang akan dipelajari saat ini dengan yang sudah dipelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Atau yang kedua, jika ini benar-benar pertemuan pertama, ya, silahkan dikaitkan dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mahasiswa akan mengajarkan tentang berhitung, atau mahasiswa akan mengajarkan, misalnya kalian mahasiswa pendidikan teknologi informasi akan mengajarkan tentang desain grafis misalnya. Kaitkan apa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bisa mengaitkan antara materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa. Misalnya, ada yang pernah melihat baliho kepala desa, ada yang pernah melihat baliho calon DPR, dijawab oleh siswanya, ada Pak, ada Bu. Kita mengaitkan. Yang kalian lihat, baliho, kemudian poster, dan seterusnya itu adalah contoh-contoh produk dari yang namanya desain grafis. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang desain grafis. Itu adalah contoh mengaitkan materi. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Baik, untuk yang berikutnya terkait dengan keterampilan menutup pembelajaran. Oke. Yang pertama, untuk keterampilan menutup pembelajaran, pada saat seorang guru akan menutup pembelajaran, setidaknya guru bisa melakukan 2 hal, ya. Kalau bisa dilakukan 3 hal tambah bagus, tetapi minimal dapat dilakukan 2 hal. Yang pertama, seorang guru melakukan peninjauan kembali terhadap materi yang sudah dipelajari pada saat itu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara apa, Pak Ahyar? Pertanyaannya. Peninjauan kembali ini dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, itu adalah mengajak siswa untuk bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Bisa dilakukan dengan, ayo anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi. Memberi kesempatan bertanya kepada siswa itu bisa dilakukan juga. Anak-anak sekalian, apakah materi tadi sudah bisa dipahami? Tiba-tiba ada yang bilang, sudah Pak, Alhamdulillah yang sudah. Adakah yang belum dipahami? Dikonfirmasi lagi ke siswa. Oh saya Pak, belum pahami. Di bagian yang mana belum dipahami? Beri kesempatan untuk bertanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini bisa dalam tataran kuis misalnya, ya. Bisa dalam tataran ulangan harian, ya. Kemudian bisa juga dengan melaksanakan tanya jawab secara spontan. Jadi guru menunjuk siswa tertentu untuk menjawab pertanyaan dari guru sebagai bentuk evaluasi. Dan yang ketiga, tambah bagus jika guru memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut itu berupa apa? Instruksi lebih lanjut daripada guru agar siswa menindaklanjuti materi yang sudah dipelajari. Contoh nih, misalnya saya memberikan tindak lanjut, ya, dari materi ini. Setelah ini silahkan kalian mengerjakan tugas dari saya. Tugasnya saya jelaskan A, B, C. Saya memberikan tugas, silahkan tugas ini dikumpulkan minggu depan. Itu adalah bagian dari tindak lanjut. Bisa dipahami? Bisa. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian? Sudah jelas? Oke. Untuk lebih konkretnya pemahaman kalian terhadap bagaimana membuka dan menutup pembelajaran, di sini saya sudah menyediakan media berupa video, yang mana video ini sudah saya nilai dan video ini cukup layak untuk kita jadikan referensi, untuk kita jadikan contoh bagaimana membuka dan menutup pembelajaran bagi seorang guru. Oke, kita saksikan videonya bersama. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah melihat video dari awal sampai akhir, bagaimana ini video seorang mahasiswa yang sedang mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, kurang lebih teman-teman sekalian, hal semacam inilah yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekalian ketika mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, dari video tadi saya ingin bertanya teman-teman sekalian, kira-kira hal unik apa yang dilakukan oleh orang tadi
untuk meningkatkan motivasi belajar atau menarik perhatian. Dia menghadirkan alat peraga berupa apa tadi? Satu orang. Carmila Tika misalnya? Uang, Pak. Oke, uang. Dia dijelaskan apa tentang uang tadi? Yang menanyakan nama pahlawan ini, Pak. Oke, baik teman-teman sekalian, bisa kita lihat teman-teman sekalian, itu tadi sebenarnya konten pembelajarannya tentang uang apa bukan? Bukan kan? Tetapi dia berupaya untuk menarik perhatian siswa dengan menghadirkan uang. Siapa sih yang nggak suka dengan uang ya? Nah, makanya dia mencoba ide kreatif dari dia menggunakan uang untuk menarik perhatian siswa, menghadirkan media berupa uang untuk menarik perhatian siswa agar fokus terhadap pembelajaran yang disampaikan. Oke teman-teman sekalian, oleh karena itu saya ingin mengkonfirmasi kembali materi kita pada hari ini cukup tentang membuka dan menutup pembelajaran. Sekarang saya ingin mengkonfirmasi kembali apakah rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya ingin mahasiswa ada yang bisa membantu saya menyimpulkan atau mereview kembali tadi tuh apa saja yang harus dilakukan pada saat membuka pembelajaran. Ada yang bisa? Kira-kira komponen apa saja yang harus dilakukan pada saat membuka pembelajaran? Yang diingat saja apa? Memberikan motivasi, Pak. Memberikan motivasi. Apalagi? Evaluasi. Itu membuka atau menutup? Kita membuka dulu ya. Yang pertama memberikan motivasi. Yang kedua yang dilakukan dengan uang tadi apa? Mengaitkan materi. Kemudian yang dilakukan dengan uang tadi untuk apa tujuannya? Menarik perhatian. Nah, kemudian menjelaskan apa supaya arahnya jelas? Menjelaskan apa? Memberikan acuan atau landasan. Good, tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian berikutnya lagi kita menyimpulkan apa yang harus dilakukan pada saat menutup pembelajaran. Yang pertama apa kira-kira tadi? Atau yang kedua apa? Menutup pembelajaran. Sebelum ditutup harus dilakukan apa? Mengevaluasi pembelajaran. Satu lagi apa kira-kira? Melakukan peninjauan kembali serta memberikan tindak lanjut. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, alhamdulillah secara umum saya melihat kalian sudah cukup paham tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Maka dari itu saya punya kuis untuk kalian semua. Silakan dibuka gadgetnya masing-masing. Kita akan melaksanakan kuis interaktif menggunakan Quizizz ya. Rekan mahasiswa sekalian, untuk evaluasi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan dengan evaluasi digital ya. Kita berbasis Quizizz teman-teman sekalian sebagaimana yang sering kita lakukan. Oke, nanti silakan dikerjakan dengan baik seperti biasa. Yang dilihat bukan hanya siapa yang mendapatkan jawaban yang benar, tapi siapa yang paling cepat memilih jawaban yang benar ya. Semoga pemenang kuis nanti dapat anugerah dari Allah sama-sama umroh dengan saya. Amin. Nah, tapi yang jelas jangan minta tiketnya di saya ya. Berdoa aja sendiri. Sudah? Oke, silakan segera masuk teman-teman. Oke, siap. Kita mulai ya. Mari kita mulai. 3, 2, 1, go! Sudah teman-teman? Baik. Dan kita lihat siapa yang berhasil menjadi pemenang berada di peringkat pertama pada kuis kita kali ini. Pemenangnya Fahri. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan selamat kepada Carmila Atika. Kemudian yang ketiga saya ucapkan selamat kepada Maryam Ulfa. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya sengaja tidak absen di awal pertemuan karena kadang ada mahasiswa nih izin ke toilet langsung pulang.
Irwansyah sampai sekarang yang hadir, siapa ada yang nggak hadir? Hadir semua Pak. Saya memang senang mengajar di kelas ini, mahasiswanya selalu antusias dan senang. Baik, teman-teman sekalian, sebelum menutup pertemuan hari ini, saya ingin memberikan tugas. Tugasnya adalah, silakan teman-teman mahasiswa sekalian melakukan observasi antara satu dengan yang lain, boleh bekerja sama 2 orang. Kalian cari video di YouTube, itu banyak video di YouTube, saya sudah melakukan peninjauan bahwa banyak video membuka dan menutup pembelajaran. Tugasnya kalian menilai apa kelebihan orang itu dan apa kekurangan video itu. Ya, nanti saya akan meminta Anda mengumpulkan tugas itu di minggu yang akan datang. Dan berikutnya kita akan mempelajari keterampilan menjelaskan materi. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.